apa kira-kira yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah persiapkan terkait dengan Maidatul Rahman, terkait dengan hidangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Maka fasma idzan maqali. Mohon dengarkan ini apa yang akan saya sampaikan nanti. Wa fihi ra'a. Wa fihi ra'a kana qad tahannatha qabla nuzulil wahyi hatta yub'atsa. Yang poin pertama yang mau saya sampaikan adalah Rasulullah itu punya hubungan dengan bulan Ramadan itu sudah dari sebelum diangkat sebagai nabi. Karena 3 tahun menjelang nubuah, Rasulullah itu ada tarian, dalam bahasa hadis itu hubbiba ilaihil khala. Jadi hubbiba itu artinya ada tarian dari dalam, ya tentu itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau itu senang nyepi. Jadi Rasulullah itu tahap demi tahap untuk kemudian menerima wahyu. Karena wahyu itu bukan sesuatu yang mudah, tapi disebutkan dalam Al-Qur'an, sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Wahyu itu sesuatu yang berat yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu-satunya kita menerima Quran hanya hatinya Kanjeng Nabi. Gunung kalau mau dijadikan sebagai penerimaan Quran, gunungnya akan hancur. Walau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'ainahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Satu-satunya yang mampu menampung kalamullah yang berupa Quran hanya satu, yaitu qalbu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jadi yang mampu menampung Al-Qur'an hanya qalbika, hanya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Qayyad dalam kitab Asy-Syifa menjelaskan bahwa salah satu ulama ada yang menafsiri qaf wal Qur'anil Majid, qaf di sini ai qalbu Muhammad, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah sebelum 3 tahun sebelum menjelang nubuah, beliau itu ada tarian untuk betah-betah di Gua Hiro. Nah, Gua Hiro ini ternyata bukan satu-satunya atau bukan permulaan Nabi Muhammad yang memulai bertahanus atau beribadah di sana, tapi mulai dari kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Jadi awwalu man sannat tahannutsa fi ghari Hira adalah jadduhu Abdul Muthalib. Jadi pertama kali yang memberikan contoh bertahanus atau bertirakat atau apa bahasanya, bertafakur di Gua Hira itu adalah kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Rasulullah juga tertarik ke sana. Ada tarian ke sana maksudnya. Selama 3 tahun, dan itu di bulan Ramadan. Dan sebagaimana juga yang dicontohkan dari kakek-kakeknya. Nah, cuma pada bulan pertama itu belum, pada tahun pertama belum mendapatkan wahyu. Pada tahun kedua juga belum. Dan 6 bulan sebelum mendapatkan wahyu itu sudah mulai ada mimpi-mimpi yang masuk, melihat batu-batuan di sekitarnya Mekah itu panggil salam kepada Rasulullah. Itu juga tanda-tanda itu. Sampai akhirnya pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan 8 Agustus. Saya ingat ini Bah Maimun Zubair kalau menjelaskan ini. Jadi bedanya Indonesia, kata beliau, Indonesia itu proklamasi itu 17 Agustus 8 Ramadan. Nah, sedangkan Rasulullah menerima Al-Quran atau sebagai pendeklarasian nubuah atau risalah pertama adalah tinggal dibalik. 17 Ramadan 8 Agustus. Jadi Indonesia itu ya udah agak-agak mirip lah, walaupun tidak persis kata Bang Mon. Podo tapi beto tapi podo, kata beliau. Allah yarham. Nah, jadi ini hubungan Rasulullah dengan bulan Ramadan. Tentu Rasulullah itu tidak mulia dengan apa-apa. Artinya bukan mulia karena Ramadan, bukan mulia. Rasulullah itu memang mulia karena Rasulullah sendiri sudah. Inilah alasannya kenapa Rasulullah lahir bukan pada bulan Ramadan. Kenapa bulannya Rasulullah bulan Rabiul Awal? Karena biar tidak ada kesan Rasulullah itu mulia sebab Ramadan, mulia sebab apapun, tapi Rasulullah memang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena ini Rasulullah sebagai hamba terbaik, maka apapun suguhan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pasti beliau orang yang terbaik di dalam menerima suguhan itu. Nah, termasuk ketika beliau itu bertahanus di Gua Hira ini.
sampai kemudian beliau itu menerima wahyu dari malaikat Jibril, dan sekaligus ketika itu turun ayat 5 ayat pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu di Gua Hira. Terus fi ramadhana kana hadza sunnah min ahdi jaddihi alladzi qad sannah. Turunnya pada bulan Ramadan, diutusnya pada bulan Ramadan yang merupakan tapi hal ini bukan baru kata saya tadi. Merupakan sunnah, merupakan thariqah atau tindak lampah yang dimulai sejak mulai kakeknya Abdul Muthalib. Wa mundu dzaka kana Jibrilun habab ila rasuli wa bihi qadir tabab. Dan sejak itulah kemudian Rasulullah, malaikat Jibril turun menjumpai Rasulullah sampai kemudian nanti Rasulullah pada waktunya berpindah menjumpai Ar-Rafiqul A'la, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu malaikat Jibril itu turun setiap bulan Ramadan. Fi kulli syahri Ramadhana nazala yudarisul Qur'ana ma qad unzila. Jadi Quran itu kan pertama kali di Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan juga pada bulan Ramadan ke Baitul Izzah jumlatan wahidah dalam sekali penurunan 30 juz. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah pertama juga pada bulan Ramadan seperti tadi itu. Tapi diturunkan secara munajaman, secara bertahap ala hasabil waqa'i, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada di bumi, mengiringi peristiwa atau kehidupan Rasulullah SAW. Oleh karena itu umur nubuah itu ya bukan umur, maksudnya Kanjeng Nabi diutus bi'tsah itu persis dengan masa turunnya wahyu Al-Quran. Jadi kalau Rasulullah umur 40 sampai 63, maka Quran juga dari Rasulullah umur 40 turun, Rasulullah Qurannya selesai diturunkan, Rasulullah meninggal. Jadi pas gitu. Jadi ketika Sayyidah Aisyah ditanyakan bagaimana akhlak Rasulullah, maka beliau dengan mudah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Quran itu sudah. Quran jalan. Jadi kalau Al-Quran yarda li ridahu wa yaskhatu li sakhatih. Kalau Quran itu rela, maka Rasulullah pasti akan melakukan itu. Kalau Quran itu murka, pasti Rasulullah juga tidak suka itu. Jadi Rasulullah selalu seirama dengan Al-Quranul Karim. Nah, ketika bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, mulai dari pertama kali ketemu Kanjeng Nabi bulan Ramadan, malaikat Jibril itu setiap bulan Ramadan turun untuk melakukan mudarasah Al-Quran dari ayat-ayat yang turun dari awal tahun. Jadi setiap bulan Ramadan itu beliau kira-kira kalau ini kalau santri ya, ini murojaah lah kira-kira. Murojaah hasil pelajaran selama 1 tahun, kira-kira begitu. Cuma karena ini bukan pelajaran bagi Rasulullah, tapi memang wahyu yang beliau memang sampaikan. Jadi mudarasah, jadi dipelajari. Makanya mudarasah itu ya ada unsur tadabburnya juga. Inilah kemudian kata para ulama yang menyebabkan Lailu Ramadan afdalu min nahari. Ramadan itu waktu malamnya, khususnya bagi orang yang membaca Quran, itu lebih utama dari siangnya Ramadan. Jadi Lailu Ramadan khairun min nahari. Karena di malam Ramadan itu Rasulullah itu selalu mudarasah Al-Quran. Karena setiap malam itu dalam riwayatnya itu fi kulli lailah. Mudarasah dengan malaikat Jibril. Sampai sekarang menjadi sunnah kepada setiap mukmin, setiap orang Islam untuk melakukan tadarus Al-Quran juga di ketika Ramadan, khususnya di malam hari. Demikian, karena baca Quran malam hari itu memang beda ya. Jadi inna nasyi'atal laili asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Jadi memang ada momentum tersendiri lebih-lebih di bulan Ramadan. Ma'al habibi kana fihi ajwada bil khairi zaidan ala ma qad bada. Nah, Rasulullah itu secara pribadi, secara akhlak pribadinya beliau, memang nggak ada yang ajwad, yang lebih dermawan dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih ketika bulan Ramadan. Jadi Rasulullah memang orang paling dermawan, dan kedermawanannya itu ditingkatkan kembali di bulan Ramadan. Jadi katanya para ulama, saya baca di beberapa kitab itu, kalau tidak salah di Mawahib Al-Laduni, Imam Qustulani menyatakan bahwa Rasulullah itu karena memang kekasih Allah, Habibullah, apa yang beliau lakukan itu selalu seirama dengan Allah. Kana khuluqul Quran, yatakhallaqu bi akhlaqillah.
Jadi kalau Allah di waktu bulan Ramadan itu meningkatkan pemberiannya, anugerahnya kepada hamba-hambanya dengan diberi maghfirah, diberi rahmah, diberi macam-macam, itqun minan nar dan macam-macam ini, maka Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Yaitu Rasulullah juga meningkatkan kedermawanannya itu di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah di luar Ramadan saja sudah dermawannya kayak gitu. Yang namanya Sofwan bin Umayyah itu yang asalnya Islamnya setengah-setengah, gara-gara dikasih sama Rasulullah sampai dikasih emas nggak mampu membawanya, saking banyaknya emas itu, sampai Sofwan bin Umayyah itu takluk sama Rasulullah. Dan ada orang-orang juga kepala tokoh di sebagian daerah itu yang Islamnya juga masih baru-baru atau belum masuk Islam, sama Rasulullah dikasih kambing mabain al-jabalain, di antara dua gunung itu banyaknya. Mereka akhirnya pulang ke rumahnya, bilang ke masyarakatnya, aslimu, ayo sekarang kalian masuk Islam semua. Fa inna Muhammadan yu'ti atau aman la yakhshal faqah. Rasulullah itu kalau sudah mau ngasih, dia enggak kepikiran fakir. Kalau sudah ngasih itu kambing di antara dua gunung itu dikasih semua. Ini hanya secuplik gambaran dari judu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika bulan Ramadan beliau itu malah meningkatkan lagi kedermawanannya itu. Salah satu gambarannya para ulama menggambarkan judnya Rasulullah di waktu bulan Ramadan itu, ajwada bil khair minar rihil mursalah. Rasulullah itu lebih dermawan gambarannya daripada angin yang menyelinap. Angin yang menyelinap. Angin itu kan bisa masuk kemana-mana. Itu kinayatun an syumuli hadzal jud. Inilah bentuk kinayah dari bagaimana Rasulullah itu pemberiannya kepada orang-orang ketika bulan Ramadan itu melebihi dari yang lain. Nah, termasuk dalam sebagian riwayat hadis itu, kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti kulla faqir, yu'ti kulla sa'il wa wa yafukku kulla asir. Jadi setiap orang-orang yang ditawan itu dibebaskan dan orang-orang yang meminta-minta pasti diberi oleh Rasulullah SAW. Bahkan termasuk ada beberapa peristiwa-peristiwa perang itu yang terjadi pada bulan Ramadan. Karena kata Al-Imam Al-Habashi Hasan Al-Mashhad dalam kitabnya Is'afu Ahlil Iman fi Wadhaif Syahri Ramadan, jadi maksud daripada meningkatkan kedermawanan pada bulan Ramadan itu tidak harus sebatas materi saja. Jadi apapun bentuk pendermaan kita kepada orang lain, entah itu menyumbang pemikiran, menyumbang harta, menyumbang ilmu, termasuk menyumbang jiwa. Ketika berperang itu kan yang dikorbankan adalah jiwa. Jadi perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Fathu Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan. Hunain itu kan juga terjadi pada bulan Ramadan karena perang Hunain itu setelah pulangnya dari Fathu Makkah pada tahun 8 Hijrah itu. Kalau Badar memang tahun kedua. Puasa pertama langsung itu perang itu. Istimewa ya. Jadi itu kalau Khaybar kan masih khilaf apa itu bulan Ramadan apa enggak. Ya Khaybar ada yang mengatakan juga pada bulan Ramadan. Dan banyak saroya, jadi pendelegasian Rasulullah kepada beberapa sahabat-sahabatnya untuk menjadi mata-mata atau saroya itu peperangan yang tidak dihadiri Rasulullah. Syariah itu juga banyak pada bulan Ramadan. Syariahnya Sayyidina Hamzah dan lain-lain. Jadi Ramadan itu Rasulullah memang semuanya didermakan. Apa itu jiwanya, pokoknya semuanya didermakan. Terus fa'atlaqal asirah a'tas sa'ila wa anfaqal khairati fihi badila. Itu memberikan sesuatu yang banyak kepada orang. Wa munzu rajabin qad ista'adda da'a ilahal arsy mustamidda lahu wa sya'bana wa an yuballigha li ramadhana saliman wa sabira. Rasulullah itu sebelum masuk bulan Ramadan, ini sudah jelas setelah nubuah ya. Sebelum masuk bulan Ramadan, beliau itu persiapan. Mulai kapan? Mulai bulan Rajab. Persiapannya itu gimana? Berdoa. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah. Doa ini berhasil sama para kiai-kiai disebarluaskan di Indonesia. Jadi di langgar-langgar, di musala-musala itu, masjid-masjid, alhamdulillah masih sering kita mendengar orang-orang yang baca doa ini. Doa ini sangat penting karena Rasulullah saja itu mempersiapkan Ramadan dari bulan Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Beda kan ya?
Kalau sudah dipersiapkan di jauh-jauh hari itu berarti sesuatu itu sangat besar dan sangat agung tentu. Dan Allah waballighna Ramadan, Rasulullah minta disampaikan pada bulan Ramadan, maka tentu orang yang minta sampai pada bulan Ramadan itu karena ada beberapa yang diharapkan dari bulan Ramadan tersebut. Dari kemuliaan-kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah persiapan mulai dari bulan Rajab dengan doa. Dan agar supaya sampai pada bulan Ramadan saliman dalam keadaan selamat. Makanya ini gambaran saya memasukkan kata saliman ini karena ada sebagian doa. Jadi Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minni mutaqabbal. Ada beberapa redaksi doa ya yang mirip-mirip beginilah. Kira-kira ada yang pakai min, ada yang pakai ila, ada yang pakai li, macam-macam itu. Tapi intinya kita memohon kepada Allah agar Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang baik, menjadi Ramadan yang betul-betul kita manfaatkan, atau bahasa gampangnya Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang berkualitas lah gampangnya. Nah, ini diminta. Terus yad'u idzal hilalu qad ahalla bil khairi war rusdi lima qad halla. Rasulullah itu ketika masuk Ramadan, ketika melihat hilal Ramadan, kan memang Rasulullah itu setiap ada hilal, Rasulullah berdoa. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Minta agar supaya masuk ke bulan berikutnya ini dengan pembawa keberkahan, membawa keamanan, keselamatan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Ramadan, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Rasulullah itu bahkan ada doa khusus ketika bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu Allahumma adkhilhu alaina bisalamati minal asqam wal faraghi minal ashghal wa raddina fihi bil yasiri minan naum. Ya Allah, masukkan kami dengan selamat dari beberapa penyakit dan mohon kami diberi kesempatan untuk fokus pada bulan Ramadan, jauh dari kesibukan-kesibukan lain, dan berilah kami sedikit tidur. Karena bulan Ramadan itu bulan syahrul jiddi wa tashmir, bulan semangat. Jadi kalau terlalu banyak tidur nanti bakal banyak kehilangan momen kesempatan di bulan Ramadan ini. Jadi Rasulullah khusus minta itu di bulan Ramadan. Dan kata para ulama, kata para sahabat, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yastashrifu li hilal illa li hilal Ramadan. Rasulullah itu enggak pernah mempersiapkan menunggu bulan itu sebagaimana menunggu bulan Ramadan. Jadi memang ada antusias khusus. Rasulullah itu menyambut bulan Ramadan. Biasanya kan ada orang Arabi datang, misalnya ada orang datang memberitahu kalau hilal sudah masuk, ya udah doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, rabbi wa rabbukallah amanna bima khalaq. Tapi khusus Ramadan, Rasulullah itu menunggu-nunggu memang. Nah, tentu orang yang sesuatu yang ditunggu-tunggu itu memang tentu karena itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Nah, makanya saya di sini bahasakan wa kana la yastashriful hilala illa hilala Ramadan halla. Saya bahasakan begitu sesuai dengan teksnya sebuah riwayat itu. Nah, wa ba'da ma adhalla qama khatiba muhanni'an ashabahu muraghiba. Rasulullah itu pada hari terakhir bulan Sya'ban, fi akhir yaumin min Sya'ban, itu qama khatiban dalam sebuah riwayat. Beliau berdiri dan kemudian berkhutbah menyampaikan kepada sahabat. Jadi masuknya bulan Ramadan itu disambut dengan khutbah oleh Rasulullah menjelang bulan Ramadan itu, bagaimana para sahabat itu betul-betul didoktrin untuk bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun karim, syahrun azim, syahrun mubarak fihi lailatun khairun min. Banyak itu, panjang sekali itu khutbahnya Rasulullah itu. Menjelaskan bahwa amal perbuatan dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Pahalanya perbuatan sunnah dilipat menjadi seperti fardu dilipat menjadi 70 kali. Pokoknya banyak, panjang sekali, saya tidak hafal itu. Yang penting penekanannya adalah Rasulullah itu sampai berkhutbah demi untuk mengajak para sahabat untuk mempersiapkan dengan betul bulan Ramadan ini. Nah, ada apa dengan bulan Ramadan? Kok sampai segitunya, gitu kan? Inilah tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata sebagian ulama, siapa namanya? Saya pernah dapat makalah itu, lupa saya nama ulamanya itu. Karena Ramadhanu azzamahu Rabbi, fa ana aula bit ta'zim. Ramadan itu bulan yang diagungkan oleh Tuhan saya.
mestinya saya harus lebih mengagungkan. Wong Allah itu nggak butuh apa-apa, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kita yang butuh. Kalau Allah saja mengagungkan bulan Ramadan, apalagi kita sebagai hambanya yang mestinya lebih mengagungkan lagi bulan Ramadan. Dan Rasulullah adalah contoh utama dalam hal ini. Ini sudah bisa kita saksikan dari tadi, kita dengarkan dari tadi bahwa bagaimana Rasulullah itu mempersiapkan ketika masuk bulan Ramadan, dari khutbah, dari doa, macam-macam. Wa kana fihi al-Mustafa mujtahida aktsara min baini syuhuri abida la siyamal ashru min al-awakhiri mushammiran lahu bi syaddil mi'zari wa muqidhan li ahlihi muwasila siyamahu khassan kada muktasila. Rasulullah itu sudah ya nggak bisa diragukan, sudah jelas Rasulullah itu ibadahnya luar biasa. Kalau Imam Busiri di dalam burdahnya, waduh ini saya tuh sangat senang kalau baca bait yang ini. Bukan senang karena maknanya mengerikan bagi saya mengerikan. Tapi bagaimana Imam Busiri membahasakan gitu loh. Saya ini termasuk alhamdulillah pecinta burdah, ya, pecinta burdah Imam Busiri, dan semuanya insya Allah pecinta burdah. Karena burdah itu adalah pujian yang top, paling top itu dari Imam Busiri. Nah, beliau mengatakan, menggambarkan ibadahnya Rasulullah. Zalamtu sunnataman ahyadz zalama ila anishtakat qadamahu dzurra min warami. Saya itu menzalimi sunnah Nabi. Bagaimana Nabi mencontohkan ketika malam hari itu beribadah sampai kakinya bengkak. Bayangkan Imam Busiri sampai pakai bahasa zalamtu sunnataman. Kenapa nggak pakai taraktu sunnataman? Karena kita ini bukan hanya meninggalkan sunnah, menzalimi sunnah. Jadi Rasulullah udah kayak gitu, kan kita masih santai-santai aja ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak apa-apa, ini muhasabah diri pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah saja di luar bulan Ramadan sampai kayak gitu. Sampai Sayyidah Aisyah yang menyaksikan langsung sebagai istrinya. Ya Rasulullah, apakah engkau masih memaksakan seperti ini padahal engkau sudah diampuni dosanya? Gimana kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Saya justru Aisyah dengan mendapatkan pemberian yang sangat besar ini, saya mestinya harus menjadi hamba yang pandai syukur. Jadi Rasulullah itu sholat semalam sampai bengkak kakinya, itu wujud syukur, itu wujud senang. Jadi gak ada keberatan, memang wujud syukur dari Rasulullah SAW. Apalagi pada Ramadan. Nah, cuma perlu dicatat, perlu diketahui. Rasulullah itu walaupun uswah, walaupun tauladan, tapi tauladan bagi semua orang, bukan bagi orang-orang tertentu. Oleh karenanya, Rasulullah itu, kenapa tarawih itu bisa tidak wajib? Dan kenapa contoh yang dilakukan Rasulullah itu bisa sholat tarawih itu tidak sampai selesai lah ya. Dan hanya di beberapa malam saja. Hanya 3 malam ya. Malam 23, 25, 29, 27. 29-nya Rasulullah udah nggak keluar dari rumah, sholat sendiri-sendiri. Ya alasannya khasyitu an tufradu alaikum. Saya khawatir nanti kalau diwajibkan bagi kalian tidak akan mampu. Seperti itu. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Yang kemudian ini ditangkap dan dipahami oleh kepekaan, kecerdasan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu berani karena paham. Nanti saya jelaskan di nazam ini. Kenapa beliau berani mengumpulkan orang-orang itu, kemudian berjamaah, sholat tarawih, dikumpulkan jadi satu imam, yaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ada yang mengatakan Ubay bin Ka'ab untuk kelompok laki-laki, sahabat laki-laki, dan Tamim Ad-Dari untuk sahabat perempuan. Yaitu karena kepahaman Sayyidina Umar bahwa Rasulullah melakukan tarawih dengan model-model kayak tadi, Qiyam Ramadan, kemudian diinisiatif oleh Sayyidina Umar dikumpulkan jadi satu. Nah, ini kepahaman Sayyidina Umar. Makanya dengan tegas dan dengan percaya diri Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Wah, nikmat terbaik ini ya ini, gitu. Ini karena beliau paham bahwa tidak semua yang baru, bid'ah yang modelnya baru itu bahaya atau buruk. Karena ada model bid'ah yang diklaim oleh Sayyidina Umar sebagai nikmah ya. Nikmah itu ya kalau dalam ilmu nahwu ya maknanya sesuatu yang baik, nikmah ya, nikmat bid'atu hadhihi. Nah, jadi Rasulullah itu ibadahnya kalau waktu Ramadan itu luar biasa. Sampai suatu waktu Sayyidina Hudzaifah bin Yaman
itu bermakmum sama Rasulullah itu sampai hampir saja mau duduk saking nggak kuat. Kenapa? Karena yang dibaca itu surat-surat panjang semua. Surat Ali Imran, Al-Baqarah, dan An-Nisa. Yang di Indonesia itu boyar sudah itu. Jadi makanya ada kesunahan tersendiri pada bulan Ramadan itu tatwilul qiyam, memperlama berdirinya ya, tapi ini sunnah yang ideal ya. Kalau orang-orang saya yang penting udah tarawih itu udah luar biasa. Makanya itulah Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak mau tiap malam itu tarawih. Ceritanya begini kan. Jadi pada malam 23 itu Rasulullah keluar, ada sahabat yang tahu, jadi ikut makmum di belakangnya, tambah lagi 2, tambah lagi 3, terus ada beberapa kelompok. Dengar Rasulullah malamnya itu keluar, pada malam 25, tambah banyak lagi masjid itu. 27 kebek masjidnya penuh. Sampai Rasulullah itu masuk lagi ke kamar, ke rumah. Dan 29 itu Rasulullah nggak keluar lagi, kemudian baru besok harinya beliau menyampaikan. Kalau beliau tidak keluar karena takut diwajibkan bagi kalian. Nah, ini maksud. Jadi bahwa Rasulullah itu ibadahnya luar biasa ketika pada bulan Ramadan, terutama di dalam qiyam Ramadan ini. Dan membaca Quran, mudarasah Quran bersama malaikat Jibril. Nah, ada satu hikmah, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Kata Syekh Ahmad kata Syekh Hasan Masyad dalam kitabnya itu, Is'afu Ahlil Iman bi Wadhaif Syahr Ramadan, Rasulullah itu meningkatkan kedermawanannya juga gara-gara berjumpa dengan malaikat Jibril. Nah, dari sini bisa diambil hikmah. Orang itu kalau ketemu orang soleh, kalau ketemu orang baik, orang soleh, orang baik, para alim, para ulama, itu disunahkan bersedekah untuk mensyukuri pertemuan itu. Jadi sebagaimana Rasulullah bersedekah ketika dipertemukan dengan malaikat Jibril. Ini kata para ulama dalam beberapa kitab. Waqamah, ya terus sampai terutama Rasulullah itu di akhir-akhir atau di 10 terakhir. Jadi kalau dibikin grafik ya, mestinya kualitas ibadah Ramadan itu tambah ke belakang tambah naik ini. Karena kata para ulama itu bedanya kalau bulan Rajab itu 10 pertama. Wal ashr wal fajr walayalin ashr. Itu 10 hari pertama. Kalau bulan Sya'ban itu 10 hari kedua karena ada nisfu Sya'banan. Nah, kalau Ramadan itu intinya lebih inti lagi ya, inti semua sebenarnya. Itu yang paling belakang 10 terakhir. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan. Nah, Rasulullah itu seperti itu. Jadi semakin ke belakang itu bukan semakin loyo. Bukan maksudnya semakin kalau Rasulullah nggak pernah loyo, maksudnya semakin ke belakang itu semakin naik grafiknya gitu. Kekuatan ibadahnya, kualitas ibadahnya ditingkatkan. Bahkan sampai dibahasakan di sini kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah itu syadda mi'zarahu. Mohon maaf, ini terjemahnya syadda mi'zarahu itu sudah nggak kumpul sama keluarga lagi. Kalau di selain itu Rasulullah enggak. Karena malah pernah suatu hari itu Rasulullah itu masuk subuh dalam keadaan junub. Nah, ini dalam masalah fikih dibahas ini ya. Man asbaha junuban itu gimana? Ini kalau dibahas fikih nanti panjang ini. Yang penting Rasulullah pernah terjadi hal semacam itu. Nah, tapi kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan sudah wasyadda mi'zarahu. Ya. Bahkan wa aiqadha ahlah. Keluarganya dibangunin, Sayyidah Aisyah dibangunin. Biasanya Rasulullah itu enggak pernah bangunin Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu dibiarkan saja. Di hari-hari biasa itu Rasulullah bahkan dalam sebuah hadis itu wa Aisyah tu muqtaridatun baina yaday. Sayyidah Aisyah itu tidur sehari di depan Rasulullah sholat. Yang dibangunin malah Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali itu. Kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu malah Sayyidah Aisyah juga dibangunin terutama ketika 10 bulan Ramadan ke belakang. Dan iktikaf. Nah, ini juga. Jadi Rasulullah itu iktikaf mu'takifan multamisan lil qadri wa khairuhu yafdulu alf syahri. Rasulullah itu iktikaf. Ada yang mengatakan Rasulullah itu iktikaf biasanya cuma 10 hari dan itu yang terakhir. Kecuali pada menjelang beliau wafat. Itu sampai 20 hari. Yaitu pertengahan dan di akhir. Cuma ada yang mengatakan lagi riwayat mulai pertengahan sebetulnya Rasulullah itu iktikaf. Cuma tidak full. Yang full itu ketika 10 terakhir bulan Ramadan.
di Furqan itikafnya itu. Nah, macam-macam lah riwayat itu. Yang penting itikaf. Yang dicari apa? Lailatul Qadar. Ini ada satu wakfah, ada satu renungan. Nah, jadi padahal Rasulullah itu, hari lahirnya Rasulullah itu lebih baik daripada Lailatul Qadar. Tapi bagaimana Rasulullah itu bisa mencontohkan kepada kita untuk iltimas, untuk tahari, untuk mencari-cari bulan Lailatul Qadar. Ya itu lagi, balik lagi kepada tadi. Afala akunu abdan syakura. Padahal lahirnya Rasulullah saja lebih baik dari malam Lailatul Qadar. Itu demi mencontohkan kepada umat. Tasyri'an li ummatih. Karena banyak ya, sesuatu itu dilakukan Rasulullah sebetulnya min babi tasyri'. Contoh kecil aja. Rasulullah itu orang yang paling harum. Wong keringatnya aja paling harum. Tapi kenapa Rasulullah masih pakai minyak? Nah, kan berarti lil ummah itu. Hanya nyontohin sama Rasulullah itu, walaupun tidak pakai celak, itu dalam kitab Syama'il itu, makrifat atau apa namanya ya, mata lah ya. Mata Rasulullah itu sudah kahilan, sudah kayak ada celaknya gitu. Bahkan mulai sejak lahir sudah. Tapi Rasulullah masih pakai celak. Bahkan Rasulullah SAW yaktahilu riban. Jadi yang 3 di kanan, 3 di kiri. Itu juga semata-mata karena min babit tasyri'. Maka demikian juga Rasulullah mencontohkan bagaimana bisa mendapatkan mendapatkan Lailatul Qadar, mencari-cari Lailatul Qadar, padahal Rasulullah sendiri kelahirannya itu sudah lebih utama dari Lailatul Qadar. Luar biasa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muakhiral asya'i lis-suhuri yut'imuhu rabbu bila futuri. Nah, di sini ada khususnya. Rasulullah itu di 10 terakhir bulan Ramadan itu tidak buka. Langsung asya atau waktu bukanya itu kumpul dengan waktu sahur. Nah, ini yang tidak boleh ditiru. Sahabat pernah ada yang mau niru sama Rasulullah, tidak dikasih. Lastu kahayatikum, saya ini tidak sama dengan kalian. Abi itu inda rabbi yut'imuni wa yuskini, saya itu yang dikasih makan langsung oleh Allah dan dikasih minum langsung oleh Allah. Gitu. Cuma akhirnya ulama dalam kitab fikih itu macam-macam penafsirannya. Apakah wisol ini haram atau hanya makruh? Karena ada sebagian sahabat yang maksa tetap wisol itu artinya menyambung, tidak pakai sahur, agak pakai buka gitu. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan haram seingat saya itu. Hukum wisol itu. Karena memang khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qama fil laili mutilan lil qiyam atamma fin nahari adabasyam. Malam harinya itu bacaannya Rasulullah panjang sekali dan di siang hari Rasulullah begitu menyempurnakan puasa. Shalla qiyama ramadhana tammah fil fatarati rahmatan lil ummah. Rasulullah itu tarawihnya enggak banyak. Jadi enggak banyak. Kenapa? Karena takut tadi itu, karena kasihan sama umat, takut sampai berat. Wa faqihal faruqu ma aradahu wa ba'dahu atamma ma sannalahu. Yang peka terhadap masalah ini Sayyidina Umar Al-Faruq. Beliau ketika mengumpulkan berjamaah, karena waktu itu dalam sebuah riwayat itu orang-orang sholat di Masjid Nabawi itu ya auza'an mutafarriqin. Jadi apa namanya? Enggak kumpul gitu loh. Ada yang satu orang, ada yang rohton, kelompok-kelompok gitu. Jadi enggak ngumpul. Jadi beliau berpikir, ayo kita kumpulkan aja ini. Nikmatil bid'atu hadhihi. Nah, gitu. Kemudian fajama'an nasa 'alal imami Ubay bin Ka'b bin al-Humami. Jadi yang dijadikan imam adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kenapa Sayyidina Ubay? Karena Sayyidina Ubay ini termasuk qari, termasuk orang yang ahli Quran. Termasuk salah satu yang direkomendasikan oleh Nabi di antara 4 orang. Salah satunya ini Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa kana fi iftarihi mu'ajjila bi rutabin aw tamrin aw ma'in jala. Rasulullah itu buka puasanya itu takjil. Sampai jadi istilah ya di Indonesia ya, takjilan gitu. Takjilan itu makanan ringan untuk membatalkan puasa. Kalau kata orang Madura tal-betal. Itu kalau dalam bahasa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia takjilan. Artinya menyegerakan berbuka. Nah, di sini Rasulullah bukanya itu dengan apa? Kalau masih ada rutop. Rutop itu kurma muda. Ya, bukan busrun. Busrun itu masih kuning, masih mentah lah gampangnya. Kemudian kalau tidak ada fatamarat, kurma-kurma udah kering itu ya, kurma yang biasa kita lihat itu, yang sudah dikeringkan itu. Baru kalau tidak ada famain, hasawatima, beberapa air.
Nah, cuma ulama memahami apakah kurma ini bisa dipahami memang hakikatnya kurma, apakah manis-manis. Nah, di sini ulama fikih kemudian memberikan pemahaman bahwa sebetulnya manis-manis kurma itu adalah sesuatu yang tersedia di waktu zaman Rasulullah yang manis. Kenapa harus manis? Kata para ulama, karena kalau orang itu sudah lapar, lambung itu kosong, ini hikmah ya, itu untuk mengembalikan stamina kelaparan itu dengan dimasuki yang manis-manis. Nah, yang ada di zaman Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah kurma. Oleh karena itu ulama kemudian mengkiaskan. Jadi al-hulu, sesuatu yang manis yang tanpa diproses ya, itu hulu. Kalau halawa itu manisan yang diproses dengan air, dengan api. Ya kayak kolak, apa macam-macam itu ya. Kalau kayak apa? Manis-manisan yang lain yang memang asli manis, buah-buahan, itu masuk hulun. Nah, itu grade-nya itu khilaf ulama, apakah setelah air atau sebelum air. Tapi ada yang mengatakan setelah air, kayak di Fathul Mu'in misalnya. Jadi atamrun, arutobun, fatamrun, famaun, fahulun, fahalawatun dan seterusnya itu. Ada dibahas dalam kitab itu. Jadi Rasulullah itu rutop, makannya rutop. Anggur apa? Kurma muda, kurma muda. Itu baru kemudian sholat. Jadi qoblaan yusolli ya dalam riwayatnya hadis itu. Rasulullah itu buka sebelum sholat. Jadi sholatnya habis buka. Tapi bukanya bukan dengan ringan. Entah itu apa jadi sebuah sunnah yang paten, artinya harus ringan-ringan baru sholat dulu. Atau itu hanya sebatas kesempurnaan saja. Wallahu a'lam. Bisa dibahas itu nanti. Wa ajjalal fitra uqaibal maghribi qabla sholati bid-du'a'ir ratibi. Bahkan ada doa-doa rotib yang dibaca oleh Rasulullah, banyak ya doanya ya. Antara lain ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian ada lagi doa ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ifrid dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa azim. Ada lagi dhahabal dhama wa tallatil uruq wa thabata al-ajr. Itu doa-doa yang biasa Rasulullah baca di setelah beliau itu berbuka puasa. Waqad yakunu muftiran fi dari ashabihi kadari sa'dil jari. Rasulullah itu bukber, buka bersama. Di rumahnya siapa? Di rumahnya sosok sahabat yang memang rumahnya itu disebut Baitul Jud. Rumah yang penuh kedermawanan. Siapa itu? Rumahnya Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Jadi kalau di Mekah itu ada rumah yang sering ngasih makan orang, namanya rumahnya siapa? Abdullah bin Jud'an, yang pernah dijadikan tempat muktamar Hilful Fudul. Dalam sirah itu dijelaskan. Hilful Fudul itu kesepakatan antara bani-bani untuk melindungi orang-orang yang ditindas di kota Mekah. Dulu di waktu Rasulullah sebelum nubuah sudah ada itu Hilful Fudul. Makanya kata Rasulullah, "Lau annali fil Islam hilfan kana yuqadu fi dari Abdullah bin Jud'an la ajabtuhu." Kalau saya diundang kembali untuk bersepakat, bagaimana bisa bersepakat untuk melindungi kaum-kaum lemah seperti Hilful Fudul yang pernah dilaksanakan di rumahnya Abdullah bin Jud'an, saya akan laksanakan. Itu semangat melindungi orang-orang lemah dari Rasulullah SAW. Nah, ini di Abdullah bin Jud'an. Kalau di Mekah, kalau di Madinah itu bukan di Abdullah bin Jud'an, tapi di Sa'ad bin Ubadah. Nah, di situ Rasulullah pernah buka puasa di sana, kemudian mendoakan tuan rumahnya itu. Jadi aftara indakum musaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Itu sudah ada itu. Jadi ada model-model buka bersama itu ada dari zaman dulu itu. Wa akharas sahura qabla al-fajri binahwi rub'i sa'atin fil qadri aw nahwi 50 minal ayati kama rawa jam'un min thiqati. Rasulullah itu sahurnya itu diakhirkan. Jadi mengakhirkan sahur itu sunnah Rasul. Ada keutamaan tersendiri. Jadi sahurnya itu sudah sendiri sunnah, mengakhirkan sahur itu kesunnah lain. Karena ada contoh dari Rasulullah. Nah, takhirus sahur itu kapan batasnya? Ialah kalau yang versi Rasulullah yang sunnah, batasan takhir itu ya sampai, kalau di Indonesia itu sudah ada tradisi imsak itu. Nah, ceritanya gini, Rasulullah itu waktu mau sahur merintahkan Sayyidina Anas bin Malik, kan beliau khaddamnya kan, untuk dibikinkan persiapan sahur lah. Kemudian setelah barang sudah jadi, makanan sudah jadi, beliau meminta agar dipanggilkan orang untuk menemani beliau sahur. Jadi kalau ada buka bersama, ada sahur bersama, sama-sama ada itu Nabi.
Kalau ada berat, ada Sabar. apa satunya? Sabar, sabar bersama. Nah, yang diundang sama Sayyidina Anas itu Sayyidina Zaid bin Thabit. Narasumber cerita bahwa Rasulullah itu jarak dari akhir sahur ke sholat subuh itu adalah sekitar membaca 50 ayat. Kalau menurut versi Takriratus Sadidah, ya, saya lihat itu ada kira-kira rumus sa'ah, seperempat jam atau 15 menit. Ada juga yang mengatakan 10 menit, sudah qaik. Ya, ini yang dipilih oleh Kemenak Indonesia ini. Jadwal imsakiyah itu 10 menit menjelang subuh. Ini yang dipakai di Indonesia. Ya kira-kira kan namanya juga kira-kira kan 50 ayat gitu. Mau 10 menit. Tapi intinya akhir atau selesainya Rasulullah itu sahur, subuh kira-kira kurang 15 menit atau yang disebut dengan imsak. Sebetulnya setelah imsak masih boleh makan, cuma yang sunnah Rasul itu imsak sudah nggak makan lagi. Bahkan ada lagi anjuran jadi dunia ya, memperbaharuinya lagi setelah itu. Aqam ba'dahu sholat al-fajri muhtasiban fihi jazil al-ajri. Setelah itu baru sholat bersama. Jadi bukan sahurnya aja yang bersama, sholatnya juga bareng subuhnya. Waqad yakunu ma'ahu tasahhara ba'du sahabati bihi qad umira. Ya ini Sayyidina Zaid. Waqad ghaza fi Ramadan al-badra wa fihi fathu Makkatin wa tatra min ba'dihi harbu Hunainin hasima man sadda an sabilihi muqawima. Ya ada perang Hunain, ada perang Badar, tadi sudah saya sebutkan juga di bulan Ramadan. Ada peristiwa yang aneh di sini. Di perang di Ghazwatu Badr itu macam-macam. Rasulullah memberi keringanan. Ada yang puasa, ada yang enggak. Jadi boleh. Ini juga penting dibahas karena Rasulullah itu akan menjadi contoh untuk seluruh umat. Jadi ketika hanya menjelaskan sisi azimah secara hukum yang asli, bukan hukum keringanan, maka akan repot. Jadi ada peristiwa yaitu perang, kemudian Rasulullah memberikan dispensasi rukhsah untuk tidak berpuasa. Jadi makanya kemudian ulama fikih merinci kapan saja orang itu boleh tidak berpuasa. Nah, termasuk ketika Fatu Makkah. Ketika Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah juga bulan Ramadan tahun 8 Hijrah itu. Nah, di perjalanan nyampe di Kudet itu, sahabat itu simpang siur. Ini mau puasa mau enggak? Nah, karena simpang siur Rasulullah itu langsung minta air, langsung minum di depan banyak orang itu. Maka semua sahabat langsung sepakat untuk tidak puasa. Jadi hukum itu berimbang begitu. Jadi kita harus tahu fikihnya tokoh sama fikihnya masyarakat biasa. Nah, kalau fikihnya tokoh itu harus memberikan porsi yang kiranya bisa dinikmati oleh semua orang. Itulah Rasulullah. Jadi kadang Rasulullah itu ya puasa, juga kadang mencontohkan enggak. Karena sama-sama harus ada contohnya. Sama dengan ketika haji, Rasulullah itu naik pakai kendaraan ya. Padahal itu haji pertama dan terakhir ya, haji wada itu. Nah, kalau enggak nanti orang-orang sekarang yang hajinya enggak pakai yang enggak pakai jalan kaki, yang pakai kendaraan itu gimana? Jadi Rasulullah memilih contoh yang kira-kira semua. Dan kalau diperhatikan ya, semua Rasulullah itu, uswah Rasulullah itu begitu. Jadi untuk semua orang. Nah, jadi Rasulullah itu kata para sahabat, kalau saya pengen lihat Rasulullah puasa, ya Rasulullah puasa. Di luar Ramadan maksudnya. Kalau saya mau lihat Rasulullah nggak puasa, ya nggak puasa. Jadi mau lihat Rasulullah sedang puasa, ya lihat. Ada gitu. Mau lihat Rasulullah sedang nggak puasa juga ada. Jadi lengkap. Mau lihat Rasulullah sedang kaya juga ada. Rasulullah sedang kelaparan juga ada. Jadi semua contoh dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau itu memang untuk seluruhnya. Nah, kemudian di sini wa fi kadibin fi tariqil ghazwati aftara yawman li bayani rukhsati. Saya sebut ini. Fa aftara as-sahabatul kiramu innal habiba indahum imamu. Wa lam bi anna ma ata bihi nabi fi wa tashri'u ma lahu tubi lidzaka kana uswatan linnasi ala ikhtilafi haula ajnasi wa salli ya rabbi wa sallim daima ala habibin kana qalbi muhrama wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilahu mustamsikan la munqati. Nah, ini ada 45 bait yang merupakan materi saya malam hari ini, dan intinya adalah Rasulullah pasti beliau adalah sosok tauladan yang terbaik dalam menyambut bagaimana kita memperlakukan bulan Ramadan. Semoga dengan adanya live streaming semacam ini, walaupun sangat singkat dan sederhana, semoga bermanfaat buat semua. Waktu mohon maaf kalau ini terlalu panjang kepada
sepenuhnya saya pasrahkan kepada beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji atas waktunya memberikan beberapa materi mengenai bulan suci Ramadan, apa saja yang dilaksanakan oleh Rasulullah pada bulan ini. Yang bisa dapat saya simpulkan sebelum nanti saya buka pertanyaan kepada, kalau kata beliau, pada netizen Itihad Lirboyo, untuk nyumbanggaken bisa bertanya kepada Yai Nuris mengenai tentang Ramadan atau hal-hal apa saja yang dilaksanakan oleh Rasulullah pada bulan ini. Yang dapat saya simpulkan dari paparan beliau, sebenarnya Rasulullah itu betul-betul sangat memperhatikan sekali dan mendorong semua para sahabat untuk bersungguh-sungguh dalam bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad begitu mendetail dalam haliyah, dalam tasyri'iyah, atau kalau seperti tadi yang disebutkan, seperti ketika sholat betul-betul bersungguh-sungguh, puasa juga begitu. Bahkan Nabi pun juga pernah nggak puasa ya. Tapi dalam koridor hanya untuk tasyri'iyah. Jadi jangan dibuat pacuan, kenapa nggak puasa, Nabi aja nggak puasa, tidak boleh. Karena sudah ada aturan-aturan yang disebutkan di dalam kitab fikih. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari netizen atau dari para pemirsa ngaji pada malam hari ini. Mungkin ada yang hendak ditanyakan kepada beliau Yai Nuris. Saya buka 2 pertanyaan saja. Kemudian Yai, waktunya masih panjang panjenengan nggih. Takutnya ganggu aktivitas. Oke. Ya. Silakan. Selama saya bisa. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Tadi ada satu komentar Kiai yang bertanya, ini diambil dari kitab apa katanya begitu. Ini Ya. Ada banyak ya referensi saya itu. Cuma tadi saya karena memang beberapa itu sempat saya catat sebagian, ada cuma saya baca aja gitu. Karena saya fokusnya tadi menyimpulkannya itu lewat syair yang saya buat itu. Ada kitab yang termasuk ya yang saya baca itu kitab Wadhaif Is'afu Ahlil Iman bi Wadhaif Syahri Ramadan. Itu kitab yang membahas khusus tentang bulan Ramadan yang dikarang oleh Syekh Hasan Al-Mashad. Syekh Hasan Al-Mashad ini guru besar di Mekah, gurunya Syekh Ismail, gurunya Syekh Ismail Utsman Zain, gurunya Syekh Muhammad bin Al-Maliki, dan banyak sekali ulama-ulama yang berguru sama beliau. Beliau punya kitab luar biasa, yaitu kitab Is'afu Ahlil Iman. Dulu saya ngaji kitab ini di bulan Ramadan kepada Syekhana Kiai Munzul. Dan kemudian ada lagi kitab banyak, Ithafu Ahli Islam di Khususiyati Siyam, itu karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian ada beberapa keterangan yang saya ambil dari kitab Sirah. Ya tadi yang saya sebutkan kitab-kitab Sirah itu. Karena menurut saya waktu yang singkat seperti ini untuk memberikan sampai ke referensinya kitab apa, halaman berapa, biar DM saja mungkin nanti. Bagian mana yang perlu diminta referensinya, itu di DM saja mungkin. Ada kitab-kitab hadis seperti kitab Bukhari dan syarahnya Fathul Bari, kitab Muslim, dan beberapa kitab-kitab sunan yang lain. Ya karena memang yang dibahas, yang disorotkan Rasulullah, jadi saya tentu melihat referensi pokok yang memang di situ langsung yang dibahas adalah perjalanan Rasulullah SAW. Ya gitu aja lah. Kitab Sirah, Syama'il, dan beberapa kitab-kitab yang membahas tentang Ramadan. Ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama dari saudara Bisrul Labib, memohon tolong tentang sejarah imsak Ranuris. Terus yang kedua dari saudari Zelzelita, Afwan Yai, bagaimana hukum atau bagaimana tentang faedah-faedah sholat tarawih yang biasanya disebarkan di status-status itu ya, termasuk Itihad Lirboyo ini juga ngerjain ini Kiai. Hadilah ini ya. Ini mohon aftuna. Ya gini aja, yang setahu saya untuk
masalah sejarah imsak. Imsak sendiri itu kan istilah Indonesia sebetulnya. Imsak itu ya, tapi masuk akal juga karena maknanya imsak itu menahan gitu. Jadi bukan imsak dalam arti puasa yang dari subuh sampai maghrib itu bukan, karena itu juga imsak juga. Jadi imsak itu bisa bermakna puasa, al-imsak anil mufattirat, definisi puasa itu. Ada imsak itu menahan karena orang lupa nggak niat malam. Lupa nggak niat semalam, besoknya tetap harus imsak. Itu juga imsak bahasanya. Tapi imsak yang di sini, yang di Indonesia, imsak itu imsak untuk menerjemahkan satu hadis satu peristiwa yang dialami oleh Sayyidina Zaid bin Sabit menyaksikan langsung Rasulullah, diterjemahkan dalam bahasa lokal. Ya, tapi bahasanya bahasa Arab. Imsak itu. Jadi gini, ya tadi sebetulnya saya sudah sampaikan bahwa Rasulullah itu pernah memerintahkan Sayyidina Anas bin Malik untuk mengundang orang bersahur bersama Rasulullah. Diundanglah Sayyidina Zaid bin Sabit. Nah, beliau bercerita kalau beliau itu sahur, kemudian sholat bersama Nabi. Dan ada orang yang nanya sama Sayyidina Zaid ini, berapa ukuran jarak antara selesainya sahurnya Anda dengan Rasulullah itu dengan sholat subuh? Beliau menjawab Sayyidina Zaid ini, qadra khamsina ayat. Kira-kira membaca 50 ayat. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin, seingat saya ada keterangan 50 ayat itu ya dengan bacaan yang sedang dan dengan dalam surat yang juga sedang. Bukan surat pendek, juga bukan surat panjang. Dengan bacaan yang standar, bukan cepat dan juga bukan lambat. Nah, kemudian ada ulama yang mengkonversi ya, untuk kira-kira untuk zaman sekarang itu adalah antara 10 sampai 15 menit. Nah, itu langsung dipraktekkan di Indonesia itu. Entah siapa yang memulai, saya juga kurang tahu karena dari dulu-dulunya udah kayak gitu. Itu kemudian terjadilah itu imsak. Jadi imsak itu bukan penanda sudah habis waktu, tapi itu penanda akhir dari sunniyatut takhir. Jadi sunnahnya mengakhirkan sahur. Karena sahur itu kan dimulai dari muntasofil lail, dari pertengahan malam. Ya kira-kira jam 12 lah belakang itu. Nah, cuma yang disunahkan di akhir. Nah, kemudian masalah yang kedua apa? Fadhail. Masalah apa tadi? Fadhail yang tersebar itu Kiai. Ini saya juga repot ya. Soalnya repot, ini masalahnya ada pada kitabnya ini, Duratun Nasihin ini. Duratun Nasihin ini kitab yang memang bisa kita jadikan rujukan atau enggak. Nah, kenyataannya sebagian ada yang menjadikan itu tetap sebagai pengajian atau pelajaran di pesantren atau di kajian-kajian khataman atau macam-macam. Ada yang enggak. Ada sebagian fatwa itu katanya enggak boleh baca kitab ini atau karena banyak hadis maudhu dan macam-macam. Nah, cuma ada salah satu santri atau bahkan menantunya Kiai di Sarang itu. Siapa namanya? Ibnul Mubarak kalau nama Facebooknya itu. Beliau pernah ngupload itu. Katanya Duratun Nasihin itu juga diambil dari berbagai referensi yang lain, yang lebih dari ratusan referensi. Jadi beliau juga mengutip. Maka nanti persepsinya itu akan sama dengan kitabnya Imam Ghazali yang ditulis ada hadis maudhu, ada macam-macam. Ternyata Imam Ghazali juga mengutip. Nah, katanya Syekh Anas Syarfawi itu dalam penjelasan beliau, ulama ahli tahqiq dari Suriah itu, muridnya Syekh Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan, jadi Imam Ghazali itu hanya mengutip dari kitab-kitab sebelumnya. Dan pengutipan semacam itu, naklitnya ikutnya sama gurunya, Mahromain. Jadi nanti yang bertanggung jawab adalah yang dikutip itu. Yang dikutip itu kitab apa sebelumnya. Itu yang punya tanggung jawab. Nah, takutnya madhab ini dipakai oleh orang-orang yang sekarang itu menjelaskan fadhail tarawih. Ya, tapi kalau saya pribadi ya memilih untuk menyampaikan hadis-hadis yang saya kira lebih diyakini kesohihannya atau paling tidak ya hasan atau hasan li ghairih paling tidak ya. Walaupun dhaif tapi karena banyak atau karena fadhail amal itu kan masih banyak juga hadis-hadis yang lain. Saya kira begitu. Tapi saya juga repot karena ini banyak juga di kalangan para kiai, para ulama, pesantren-pesantren yang menyebarkan hadis ini. Kita nggak tahu alasan mereka itu apa. Seperti itu. Ini komentar dari saya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Agak menarik ya.
bisa jelaskan tentang sejarah nida sholat tarawih. Ini kan beda-beda ya. Nida ada yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ada yang gitu, ada yang pokoknya setiap daerah kayaknya beda ya. Nggih, niki nyuwun. Ini sebetulnya ini kan ya lagi-lagi saya pernah baca itu di kitabnya Imam siapa itu Al-Kaf itu ya, Ithaful Anam kalau nggak salah itu Habib itu, beliau itu di sana menjelaskan itu tradisi Hadramut. Tradisi Hadramut itu gini, di sebagian daerah itu kan memang ada yang banyak orang-orang yang mohon maaf kurang atau tidak menghormati para sahabat. Jadi ada satu dakwah, gerakan dakwah dari kalangan para Sadatin al-Habaib al-Alawiyin di Hadramut itu untuk mensyiarkan, mendengung-dengungkan nama-nama sahabat-sahabat yang terhormat mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu, dan itu beliau letakkan di tengah-tengah tarawih itu. Jadi itu sebetulnya dakwah itu. Satu keterangan itu. Jadi Al-Khalifatul Ula, Abu Bakar Siddiq itu untuk mengenalkan nama-nama sahabat-sahabat yang sehingga orang itu tidak membencinya gitu. Seperti mohon maaf kelompok-kelompok yang tidak suka itu. Dan ini satu. Ada di kitabnya itu Ithaful Anam ya. Tapi saya nanti harus cari lagi kalau mau ditampilkan ibaratnya. Kemudian yang kedua, dalam kitab fikih itu ada penjelasan bahwa di antara dua sholat yang sudah dipisah dengan salam itu supaya tidak langsung sholat lagi kecuali dipisah dengan berbicara dengan orang lain dan macam-macam, itu ada kesunahan tersendiri itu. Nah, daripada bicara-bicara nggak jelas, jadi ini sebagian kiai oleh para ulama ya untuk ya daripada nggak jelas mendingan pakai itu. Jadi ada loh sebagian yang nggak pakai itu, pakai sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Di daerah saya juga gitu. Gitu. Itu versi cepat. Saya. Gitu ya. Jadi yang penting ada tendensi fikihnya itu. Yaitu kalau nggak mau masuk ke dalam wilayah itu. Soalnya ada sebagian ulama, tadi saya baca statusnya Gus Muhas apa siapa itu ya, yang dikomentari Gus Faurok macam-macam itu, Lirboyo semua itu. Saya baca itu katanya itu juga keterangan itu juga ada sebagian ulama yang mengkritik lah kalau bahwa hal itu bukan sebetulnya bukan sesuatu yang dianjurkan atau apalah ya. Ada sebagian ulama yang tidak setuju. Tapi awal hasil di Indonesia itu sudah laku, sudah kadung marak, dan itu sudah ditanamkan oleh para kiai-kiai kita. Bahkan kita itu di sini tidak tahu kalau itu sebetulnya gimana asal usul. Jadi maklum kalau ada yang tanya ini. Jadi seperti itu yang saya tahu. Mungkin dicekapakan dulu ya Yai. Oke, matur nuwun. Mohon maaf saya cuma bisa menyampaikan apa yang saya sudah ketahui, saya siapkan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Tentu kalau sesuatu yang berbasic referensi itu bisa dicek langsung di referensinya. Nah, saya tidak menyampaikan sampai ke halaman, sampai ke juz, karena waktu juga. Kita di sini juga ada kegiatan posonan Ramadan itu. Target hataman ini banyak. Nanti insya Allah di lain waktu ini dari netizen juga sudah ada yang minta live lagi sama panjenengan. Terus mohon izin dari kami untuk mengekspos lagi hadiah nadom dari panjenengan. Nanti kita upload. Kalau bisa, monggo. Nanti dengan senang hati cari teman yang bisa ikut mensarai ya. Waduh. Saya yakin ya barokahnya Lirboyo ini. Saya bisa membuat nadom untuk tema yang diminta oleh Lirboyo sendiri, oleh Ittihad Lirboyo. Jadi berkahnya Lirboyo yang minta, alhamdulillah saya diberi kemampuan oleh Allah untuk. Ya tapi ya seadanya gitu nadomnya. Jangan bandingkan dengan yang sudah top ya. Beda. Ini kelas nadoman Indonesiaan ini. Matur nuwun, sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah live kita pada malam hari ini sudah bisa kita selesaikan, dan alhamdulillah insya Allah mulai dari awal sampai akhir keterangan dari beliau adalah ilmu semua yang bisa dipertanggungjawabkan, dan pesan dari beliau kalau tidak percaya bisa DM beliau masalah referensi.
Tapi kalau dari kami pribadi Kiai, insya Allah sudah yakin apa yang telah panjenengan dawuhkan semuanya, karena selama 15 tahun di pesantren, insya Allah ilmunya sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan kualitas guru-guru panjenengan yang sudah tidak bisa disepelekan lagi Kiai. Mungkin dari kami mohon pamit Kiai, apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata saya yang kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo menawi panjenengan mau atau ingin menyampaikan closing statement kepada teman-teman, dihaturkan meskipun walau kolilan. Ya, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, yang berkah, dan semoga ulqoh, alaqoh, hubungan robitoh kita dengan guru-guru kita senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya kita bersambung dengan guru-guru kita itu adalah kita bersambung dengan Sayyidil Wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja dari saya. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam